24,93, 24,96, 24,92. Dengan ini, lelang dimenangkan oleh PT Matera. Yang menjadi sorotan Jago, belum genap 3 bulan dioperasikan, perangkat canggih kamera identity scan senilai puluhan miliar rupiah dilaporkan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk pelayanan mesin. Kerusakan ini memicu kecurigaan adanya praktik maladministrasi hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan. Berdasarkan investigasi lapangan, ditemukan indikasi bahwa spesifikasi alat yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak yang telah. Sebuah dugaan kasus besar terungkap di RSUD Kabupaten Venesia. Audit investigatif menemukan serangkaian praktik dalam pemeriksaan kesehatan kita penggunaan identitas scan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami akan memaparkan laporan hasil audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi dan dalam hal pengadaan kendaraan berupa kamera identitas scan pada RSUD Kabupaten Venesia. Audit ini dilakukan berdasarkan adanya indikasi awal penyimpangan yang merugikan keuangan daerah. Bersama saya Madul Biazena dan dosen saya Andren Fani dan saya Lilasa. Berdasarkan prosedur audit yang telah kami jalankan, ditemukan 4 indikasi penyimpangan utama pada fase prapengadaan dan pelelangan. Yang pertama yaitu bank channeling, yaitu komunikasi informal antara direktur RSUD dengan oknum legislatif. Yang kedua yaitu gratifikasi dan penyuapan, di mana ada aliran dana untuk mengintervensi keputusan jabatan dan pemenangan pihak tertentu. Yang ketiga abuse of power, penyalahgunaan wewenang manajerial, dan yang keempat yaitu intervensi kelompok kerja atau POKJA, yaitu tekanan untuk meloloskan unqualified candidate. Pelengkap tentang pelaksanaan kontrak, yang pertama manipulasi data evaluasi di mana terdapat dokumen persyaratan yang tidak sah. Yang kedua bid tricking atau persekongkolan tender, beberapa perusahaan dikendalikan oleh satu pihak yang sama. Yang ketiga yaitu kontrak fraud, barang yang dikirim merupakan alat kesehatan dan kondisi yang bekas. Dan yang keempat yaitu gross negligence, kelalaian berat, adanya penandatanganan berita acara serah terima atau BAKST tanpa dilakukannya commission. Dari sisi penguasaan internal, audit menyimpulkan yang pertama validasi formalitas. Petugas melakukan validasi dokumen penerimaan hanya di atas kertas. Kemudian yang kedua yaitu kegagalan WhatsApp. Sistem WhatsApp tidak berfungsi terhadap prosedur verifikasi faktual di lapangan. Yang ketiga yaitu pelanggaran independensi. Setelah tetap mengikuti instruktur atasan yang menyimpang meskipun mengetahui adanya pelanggaran prosedur. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pengadaan MRI CT scan di RSUD Kabupaten Venesia diantaranya yaitu Direktur RSUD, KPK RSUD, Direktur PT Verona Bestari, Ketua POKJA, anggota POKJA, dan juga PPH. Praktik kecurangan ini terjadi di wilayah Kabupaten Venesia dengan legislatif yaitu DPRD dan juga eksekutifnya merupakan RSUD. Pelanggaran kecurangan ini terencana secara sistematis selama kurang lebih 1 tahun. Dimulai pada Oktober 2024, terdapat permintaan penawaran awal secara tertutup. Kemudian Januari hingga Februari 2025 terdapat proses administrasi anggaran dan pengumuman lelang formalitas melalui VPSN. Kemudian Maret hingga Juni 2025 terdapat penandatanganan kontrak dan pengiriman barang. BAST ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2025. Kemudian pada pasca pengadaan, hanya dalam 2 bulan setelah serah terima atau pada bulan Agustus 2025, alat mulai mengalami kendala teknis hingga akhirnya rusak total dan tidak dapat digunakan. Hal ini membuktikan bahwa barang yang diterima memang tidak sesuai standar kualitas kontrak. Untuk memahami apa penyebab terjadi kecurangan, kami menggunakan instrumen analisis fraud tax harga. Dari yang di lapangan, ke-6 elemen pemicu fraud seperti dalam kasus ini, yang pertama itu ada policy, kedua itu ada opportunity, ketiga itu ada pressure, keempat ada ego, 5 capability, dan yang ke-6 yang terakhir itu rationalization. Secara naratif, skema ini dijalankan melalui beberapa tahapan yang terencana, yaitu yang diawali dengan pengajuan anggaran, diikuti dengan penyusunan rencana kerja atau RENJA oleh WPK, namun terdapat penyalahgunaan hubungan personal antara direktur dan juga anggota DPRD. PPK sendiri menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS yang tidak independen, lalu dilanjut dengan POKJA yang meloloskan serta lelang meski dokumennya tidak sah, dan berita secara serah terima atau BAST yang langsung disahkan, dan diakhiri dengan direktur dan PPK menerima uang terima kasih dari PT Matera yang merupakan tindak pidana suap, namun barang yang dipakai hanya 3 bulan lalu alat tersebut rusak. Jika kita katakan ke dalam tipologi fraud di standar global, kasus di RSUD Kabupaten Venesia ini merupakan tindak pidana kompleks yang mencakup elemen korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Ada yang menerima dana dari pihak ketiga untuk mempengaruhi keputusan, lalu dilanjut dengan pemberian hadiah yang berhubungan dengan jabatan penyelenggara negara,
Lalu, kesempatan di ruang gelap antara eksekutif dan legislatif di luar mekanisme formal dan diakhiri dengan pengaturan pemenang lelang atau tender yang dilakukan sejak awal. Pada fase kecurangan uang kartu finansial terjadi penipuan uang kartu di mana pihak RSUD melakukan pembelian barang yang sudah rusak atau rekondisi, namun tetap dibayar dengan harga normal. Hal ini diperparah dengan kelalaian fatal dalam penandatanganan BAST tanpa uji fungsi. Lalu, berdasarkan perhitungan auditor, tindakan sistematis ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 24.290 juta rupiah. Untuk menutupi kecurangan tersebut, para pelaku melakukan rekayasa dokumen. Kami menemukan jejak manipulasi administratif berupa pertama, penggunaan dokumen fiktif untuk melengkapi syarat pencairan dan kualifikasi. Yang kedua, intervensi pada proses evaluasi di mana nilai teknis direkayasa agar sesuai dengan vendor titipan. Terakhir, penyusunan KPS secara hyper setting untuk mengakomodasi alokasi dana kickback atau suap kepada para oknum. Dalam membuktikan bahasanya sejak fase awal, kami melaksanakan sejumlah prosedur pengujian. Yang pertama, memeriksa SK penunjukan untuk memastikan tidak terjadi rangkap jabatan. Yang kedua, memverifikasi bahwa penyusunan HPS dan spesifikasi teknis benar-benar dilakukan secara independen. Yang ketiga, memastikan bahwa penyusunan HPS sesuai dengan harga pasar yang berlaku secara wajar. Yang keempat, memastikan bahwa usulan permintaan barang telah disiapkan secara sah dan disetujui. Selanjutnya, membedah law communication dan pertemuan informal untuk mendeteksi koordinasi di luar struktur resmi. Yang selanjutnya, memastikan proses pengadaan melalui tahapan seleksi minimal dari beberapa vendor dan memverifikasi dokumen secara mendalam. Pada tahap eksekusi lelangan, kami melakukan uji silang atas identitas dokumen. Prosedur yang kami eksekusi mencakup mendatangi secara langsung instansi yang mengeluarkan surat dukungan serta pengalaman kerja milik pemenang lelang. Selanjutnya, menilai apakah proses evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja sudah berjalan objektif dan memastikan mereka menindaklanjuti setiap dokumen yang dilanjutkan. Selanjutnya, melakukan tinjauan atau review secara komprehensif terhadap substansi jawaban sampai yang ditertibkan oleh saudara Nokla. Selanjutnya, menarik dan memeriksa akta pendirian serta perubahan pengesahan para peserta lelang melalui database AHAPU Kemenkumham. Selanjutnya, menginvestigasi rekam jejak digital dokumen yang diunggah oleh PT Roma, PT Milan, dan PT Masyarakat untuk mencari anomali berupa penggunaan ID address atau identitas user yang identik. Selanjutnya, menguji kepatuhan bagian aplikasi dalam mengaplikasikan metode three-way match. Selanjutnya, meminta dokumen ke HBR berupa pemberitahuan impor barang atau PID yang terkait spesifik dengan unit MPI MCD step. Selanjutnya, ini adalah tahap pembuktian material penting kami untuk mengonfirmasi penipuan pengiriman barang, yaitu pemeriksaan load system langsung pada perangkat lunak mesin MPI di lokasi RSUD. Selanjutnya, melayangkan surat konfirmasi resmi kepada pihak pabrikan MFI Progress 17 dengan menyertakan serial number alat fisik yang kami perlukan. Selanjutnya, melakukan penelusuran lapangan secara rahasia. Selanjutnya, memeriksa validitas kartu garansi barang yang memastikan bahwa instrumen tersebut merupakan barang rekondisi atau bekas. Selanjutnya, melibatkan tenaga ahli medis serta teknis independen untuk membongkar dan menguji kesesuaian komponen serta serial number. Selanjutnya, melacak aliran kekayaan dengan memeriksa penambahan aset tahunan anggaran 2025 milik saudara Mochi dan saudara Fafek yang diduga menggunakan nomina atau nama orang lain. Selanjutnya, melakukan validasi ulang silang identitas pemilikan aset melalui database AHU Kemenkumham. Pelanggaran material dalam kasus ini secara sah dan meyakinkan menanda Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan memenuhi unsur dalil di dalam UU Tipikor. Untuk menambah terhafal ke depannya, kami menyarankan remediasi atau perbaikan pengendalian berupa mengimplementasikan kembali aturan pemisahan fungsi yang ketat antara pihak mengusul, pengkaji, dan penerimaan barang. Selanjutnya, menjadikan formalisasi komunikasi sebagai standar wajib dalam seluruh fase pengadaan. Selanjutnya, mewajibkan proses verifikasi faktual halaman atas transparan seluruh dokumen kualifikasi. Selanjutnya, memastikan masa standar berjalan transparan, akuntabel, dan didasarkan pada penilaian teknis dan substantif. Selanjutnya, mengunci metode perumusan HPS agar tetap positif, independen, dan terbuka terhadap preferensi pasar. Selanjutnya, mewajibkan pelibatan tenaga ahli dari pihak independen untuk setiap proses serta terima fasilitas kesehatan beresiko tinggi. Dengan demikian, tentu sudah memaparkan laporan hasil audit investigatif RSUD Kabupaten Venesia dari tim kami serahkan berkas bukti dan berkas kerja sebelumnya kepada forum untuk ditindaklanjuti sesuai koridor hukum yang berlaku. Atas perhatian, integritas, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.